Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula sholawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Novita Sari, sebagai moderator beserta fasilitator ketiga, dan teman saya Siska Permatasari sebagai fasilitator pertama, dan Jumriani Siregar sebagai fasilitator kedua. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Reinsuran. Tanpa menunggu lama, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Siska Permatasari. Kepada Siska Permatasari, saya persilakan dengan segala hormat. Saya Siska Permatasari Arahap sebagai presenter pertama. Sejarah reasuransi. Sejarah reasuransi dimulai pada abad 14 Masehi, jauh sebelum adanya kegiatan asuransi sendiri yang telah ada pada 3 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, perdagangan antar bangsa yang dilakukan di sekitar Laut Tengah dan Eropa merupakan salah satu faktor pendukung pesatnya perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang membantu perdagangan tersebut. Perkembangan usaha reasuransi terus dilakukan di Eropa, namun pada tahun 1746 di Inggris, usaha reasuransi dilarang dengan dikeluarkannya Gelambing ACT yang menyebutkan bahwa pelaksanaan reasuransi dianggap melanggar hukum kecuali tertanggung dianggap insolvent, pailit, atau meninggal dunia. Apabila salah satu keadaan tersebut terjadi, maka asuradur atau penanggung, likuidatur atau pelaksana yang dituju berhak untuk mereasuransikan kembali asuransi yang telah diterima oleh asuradur atau penanggung pertama. Akan tetapi, Gelambing ACT ini Gelambing ACT ini dicabut pada tahun 1864 karena dengan dilakukannya Gelambing ACT ini banyak para penanggung yang mengalami kehambatan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu ada juga pengertian asuransi. Definisi reasuransi menurut pasal 779 German Komersial adalah reasuransi ialah asuransi resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Definisi lain reasuransi seperti yang disebutkan oleh Ashok Genka dalam bukunya Transaksi, di mana reasuradur dengan pertimbangannya setuju untuk mengganti kerugian perusahaan terhadap semua atau sebagian kerugian perusahaan sesuai dengan polis yang telah dikeluarkan. Adapun definisi lain yaitu reasuransi adalah perangkat manajemen risiko asuransi yang memungkinkan untuk mengevaluasi dan memaparkan pengalihan risiko yang tidak dapat dikelola sendiri. Menurut Inggris, suatu perjanjian reasuransi yang dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kesempatan mereka yang mengikat dirinya menurut hukum Inggris harus dibuktikan dengan adanya penawaran dari asuradur dan penerima dari reasuradur mengenai suatu objek yang akan direasuransikan. 2. Suatu resiko yang akan direasuransikan diterima oleh asuradur dengan persyaratan tertentu. 3. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 4. Materi atau hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 5. Pengalihan hak dan kewajiban timbul. Tujuan reasuransi. Tujuan reasuransi dari aspek teknis sama, yaitu mengulangi atau memperkecil beban resiko yang diterima dengan mengalihkan seluruh atau sebagian resiko itu kepada pihak penanggung lain. Dengan pertanggungan ulang ini, penanggung pertama dapat mengulangi atau memperkecil resiko-resiko yang diterimanya dan dipandang dari segi kemungkinan kerugian material. Jika pada aspek teknis, tujuan reasuransi lebih mendasarkan pada cara atau alat pengalihan resiko atau lebih membagi risiko atau distribusi of risk atau penyebaran risiko. Maka pada aspek hukum, manfaat reasuransi lebih menitik beratkan pada perjanjian pengalihan seluruh atau sebagian risiko dari pihak perusahaan pertama pada penanggung ulang. Baiklah, terima kasih kepada Siska Permatasari telah menjelaskan materi tentang sejarah reasuransi, pengertian reasuransi, dan tujuan reasuransi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh
Presentator kedua yaitu Jumriani Siregar. Kepada Jumriani Siregar saya persilakan dengan segala hormat. Melanjutkan presentasi dari Siska Permatasari, yaitu tujuan reasuransi. Pertama, membantu perusahaan asuransi yang menutup risiko tersebut dapat mengurangi beban yang dipikulnya sampai dengan batas kemampuan daya pikulnya sendiri. Yang kedua, membantu perusahaan asuransi untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan baik guna memenuhi hukum. Yang ketiga, membantu perusahaan asuransi dengan kemampuannya sendiri yang terbatas itu dapat menutup risiko yang harga pertanggungannya melebihi batas kemampuan sendirinya itu. Dan yang terakhir itu membantu perusahaan asuransi yang karena pertimbangan komersialnya tidak perlu menolak suatu permintaan dari nasabah baiknya untuk menutup objek pertanggungan yang dari segi risikonya tinggi atau high risk dan tidak disukai atau desirable risk. Fungsi reasuransi. Adapun fungsi reasuransi itu yang pertama, untuk menaikkan kapasitas akseptasi suatu perusahaan asuransi sehingga suatu perusahaan asuransi yang memiliki keterbatasan kemampuan dapat menutup beberapa risiko yang mempunyai nilai keuangan di atas kemampuan perusahaan tersebut setelah mempunyai kerjasama reasuransi. Yang kedua itu untuk menunjang stabilitas keuangan suatu perusahaan asuransi sehingga bila terjadi kerugian-kerugian yang besar atau akumulasi dari kerugian-kerugian kecil dapat menggoyahkan serta menyebabkan masalah keuangan. Masalah keuangan perusahaan asuransi tersebut dapat teratasi karena adanya financial backup dari perusahaan lain. Yang ketiga itu untuk membantu perusahaan asuransi dalam fleksibilitas dan manajemennya untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan. Yang keempat itu sebagai alat penyebaran risiko atau spreading of risk. Penyebaran asuransi pada prinsipnya tidak menghendaki konsentrasi pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan reasuransi maka kerugian dapat diminimalisir. Yang kelima itu meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip reasuransi. Yang pertama itu prinsip itikat baik atau utmost good faith. Yang kedua itu prinsip indemnitas atau indemnity. Yang ketiga prinsip kepentingan berasuransi. Yang keempat itu prinsip subrogasi. Yang kelima prinsip kontribusi. Yang terakhir itu prinsip senasib sepenanggungan. Baiklah, terima kasih kepada Jumriani Siregar telah menjelaskan materi tentang tujuan reasuransi dari sambungan Siska dan fungsi reasuransi dan juga prinsip reasuransi. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pelaku reasuransi, yang dimana pelaku reasuransi ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu penjual jasa reasuransi, yang dimana penjual jasa asuransi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada penanggung perseorangan. Pada awalnya, penanggung perseorangan ini menerima pertanggungan dari pihak tertanggung secara langsung atau melalui perantara. Akan tetapi, dalam perkembangan, para penanggung perseorangan ini menerima pertanggungan ulang baik dari canding company, reasuransi company, maupun dari sesama penanggung perseorangan. Yang kedua ada perusahaan asuransi. Saat ini perusahaan asuransi banyak yang berperan ganda sebagai perusahaan reasuransi. Peran ganda perusahaan asuransi terdapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransi. Akan tetapi, karena bisnis reasuransi ini bukan merupakan bisnis utama dari perusahaan asuransi, maka untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, pemerintah membatasi premi reasuransi yang diterima oleh perusahaan reasuransi, yang dimana tidak boleh melebihi dari 2/3 dari seluruh premi asuransi atau perolehan premi reasuransi tidak boleh melebihi dari 66,6% dari seluruh perolehan premi.
Yang ketiga ada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi ini tidak berhubungan secara langsung dengan pihak tertanggung. Dengan demikian, perusahaan reasuransi tidak menerbitkan polis bagi pihak tertanggung. Nah, yang keempat ada mutual reasuransi. Mutual reasuransi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha reasuransi, di mana dalam badan usaha tersebut tidak terdapat pemegang saham seperti halnya pada perseorangan terbatas. Poin kedua dari pelaku reasuransi yaitu pembeli reasuransi. Pembeli reasuransi ini merupakan suatu pihak yang memerlukan dukungan maupun bantuan reasuransi baik secara fakultatif maupun treaty. Ketiga ada perantara asuransi. Perantara asuransi ini merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang menyediakan jasa perantara asuransi dan berfungsi sebagai moderator antara penjual dan pembeli, yang dimana perantara asuransi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada underwriting agent dan reasuransi brokers. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retensi sendiri, yang dimana retensi sendiri ini memiliki pengertian yang berbeda, yaitu dapat berupa retensi sendiri bagi tertanggung dalam hubungan asuransi dan retensi sendiri asuransi dalam hubungan reasuransi, baik retensi sendiri secara bruto maupun secara neto, yang dimana retensi sendiri ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada net retention, yang mana net retention ini merupakan jumlah maksimum kerugian yang dapat ditanggung sendiri oleh asuransi dari setiap resiko. Yang kedua ada gross retention. Gross retention ini merupakan net retention ditambah dengan bantuan reasuransi dalam excess of loss, sehingga terlibat dalam treaty seakan-akan merupakan retensi sendiri dari asuransi tersebut. Yang ketiga ada group net retention. Apabila suatu perusahaan asuransi membuka cabang di luar negeri dan merupakan badan hukum sendiri di negara tersebut, maka risiko yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak perlu direasuransikan kembali karena risiko tersebut akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode reasuransi, yang dimana metode reasuransi ini terbagi atas dua. Yang pertama itu ada fakultatif. Fakultatif merupakan salah satu metode reasuransi yang tertua. Bentuk reasuransi ini biasanya digunakan untuk asuransi kebakaran dan kecelakaan, karena sifat dari reasuransi ini didasarkan pada adanya suatu kebebasan untuk memilih bagi para pihak yang melakukan perjanjian reasuransi. Metode ini dibagi ada dua macam. Yang pertama itu reasuransi fakultatif biasa. Dalam perjanjian semacam ini, pihak asuransi mempunyai kebebasan untuk menawarkan atau tidak menawarkan suatu bisnis reasuransi kepada pihak reasuransi, dan pihak reasuransi juga mempunyai kebebasan untuk menerima maupun menolak penawaran bisnis reasuransi dari pihak asuransi. Keuntungan dari metode ini adalah yang pertama itu nilai pertanggungan melebihi dari nilai kapasitas perjanjian. Yang kedua itu okupasi objek pertanggungan yang akan direasuransikan tidak termasuk dalam perjanjian. Yang ketiga itu untuk menjaga perjanjian. Yang keempat itu ada meningkatkan kerjasama antara sesama asuransi. Selanjutnya yang kedua ada reasuransi fakultatif obligatori. Reasuransi semacam ini bersifat fakultatif bagi pihak asuransi untuk menawarkan atau tidak menawarkan bisnis kepada reasuransi. Akan tetapi apabila bisnis tersebut telah ditawarkan kepada reasuransi, maka reasuransi wajib untuk menerimanya. Kekurangan dari
Keuntungan dari metode ini yaitu yang pertama itu ada asuransi mempunyai bantuan yang pasti dari pihak reasuransi sehingga bantuan tersebut dapat digunakan kapan saja oleh asuransi. Yang kedua itu reasuransi dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai risiko-risiko yang diterimanya. Sedangkan yang ketiga, komisi asuransi yang diberikan oleh reasuransi lebih kecil jika dibandingkan dengan metode treaty proporsional, sehingga reasuransi dapat memperolehkan premi yang lebih banyak. Tetapi ada juga kekurangan metode ini. Yang pertama itu asuransi memperoleh komisi yang lebih kecil. Yang kedua, memakan biaya administrasi yang besar. Baiklah, sekarang metode yang kedua yaitu traktat reasuransi. Reasuransi berdasarkan perjanjian atau reasuransi treaty adalah suatu perjanjian dasar yang mengatur hubungan reasuransi antara pihak asuransi dengan pihak reasuransi secara terus-menerus sampai perjanjian tersebut disepakati oleh kedua pihak. Yang dimana traktat reasuransi ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada reasuransi proporsional. Dalam bentuk ini terdapat perbandingan yang sama antara hak untuk memperoleh premi dan kewajiban untuk membayar klaim di antara pihak reasuransi dan reasuransi. Yang kedua itu ada surloop. Reasuransi surloop merupakan suatu perjanjian reasuransi yang diwajibkan kepada reasuransi untuk segera mengalihkan resiko kepada reasuransi apabila resiko tersebut melebihi batas yang telah disetujui dan reasuransi telah terikat untuk menerima resiko tersebut. Yang kedua dari macam ini ya, metode reasuransi kedua, yaitu reasuransi non-profesional, yaitu merupakan bahwa pihak reasuransi mempunyai kewajiban membayar ganti rugi yang melebihi batas tertentu, sehingga reasuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila kerugian tersebut tidak melebihi batas yang besar telah disepakati dan dicantum di dalam perjanjian. Yang dimana reasuransi non-profesional ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada working cover issues of loss, merupakan pihak reasuransi yang terlibat dalam hal pembayaran klaim apabila klaim tersebut telah melebihi retensi sendiri dari pihak reasuransi. Yang kedua itu ada stop loss atau excess of loss ratio. Maksud metode ini yaitu apabila jumlah pembayaran klaim yang merupakan retensi sendiri pihak asuransi sudah tercapai batas tertentu, maka pihak asuransi akan menghentikan pembayaran klaim tersebut dan pihak reasuransi wajib mengambil alih kewajiban dari pihak asuransi untuk membayar klaim. Yang ketiga itu ada catastrophe excess of loss. Jenis reasuransi ini dilakukan untuk menutup akumulasi kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian yang bersifat katastrof atau besar sekali atau disebut juga dengan bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang keempat itu ada common account excess of loss. Jenis reasuransi ini memberikan proteksi terhadap keseluruhan hasil dari underwriting suatu perusahaan pada tahun tertentu. Untuk itu diperlukan data-data mengenai hasil underwriting yang diperoleh minimal sejak 5 tahun sebelumnya. Data-data tersebut memperlihatkan loss ratio dan tren dari loss ratio tersebut. Baiklah, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Sebelum kami undur diri, izinkan saya
menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi kepada pihak tertanggung, yaitu di mana perusahaan reasuransi harus memiliki cadangan teknis seperti yang dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 PP nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha reasuransi. Cadangan teknis tersebut merupakan salah satu antisipasi apabila perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung pertama tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim kepada pihak tertanggung. Maka perusahaan reasuransi dapat menggantikan pembayaran klaim tersebut kepada pihak tertanggung. Akan tetapi dalam pembayaran klaim tersebut, perusahaan reasuransi tidak langsung membayarkannya kepada pihak tertanggung, melainkan pembayaran tersebut dilakukan melalui perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama. Selain itu, bentuk tanggung jawab yang lain dengan diaturnya klausula ex gratia payment di dalam perjanjian reasuransi. Klausula tersebut mengatur pembayaran klaim kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu klaim yang tidak jamin menurut kondisi dan syarat-syarat pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi. Sehingga dengan adanya klausula ini, pihak tertanggung dapat tetap menuntut hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila pihak petanggung atau disebut juga dengan perusahaan asuransi tidak mau memberikan ganti rugi atau pembayaran klaim tersebut. Baiklah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.